Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3E D3 Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Di sini kami akan membahas tentang contoh transaksi penjualan kredit dan dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam transaksi penjualan kredit. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Bayu Sigit Prasetyawan. Yang kedua ada Ilvi Rahmadilah. Yang ketiga ada Nuraini Dwi Purnamasari. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian administrasi penjualan kredit. Apa sih pengertian administrasi penjualan kredit itu? Administrasi penjualan kredit adalah penjualan barang atau jasa yang pembayarannya ditangguhkan sampai beberapa waktu kemudian sesuai dengan perjanjian penjualan. Dengan kata lain, penjualan kredit merupakan jenis transaksi penjualan yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai pembeli dan penjual. Tetapi, dengan sistem pembayaran yang menggunakan jangka waktu tersendiri sesuai dengan kesepakatan bersama. Beralih ke slide berikutnya. Di sini ada contoh transaksi penjualan kredit yang dituliskan pada tanggal 5 Mei 2020, Toko Makobu menjual kepada Toko Bhinneka sebanyak 10 ton beras dengan harga 10 juta rupiah per tonnya, dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Harga pokok penjualan beras tersebut adalah 6 juta rupiah per ton. Lanjut ke slide berikutnya. Dari contoh transaksi penjualan kredit di slide sebelumnya tadi, ada beberapa dokumen yang dibutuhkan. Antara lain, yang pertama ada faktur penjualan kredit, surat tagihan, jurnal penjualan, kartu piutang, dan kartu gudang. Yang masing-masing dokumen tersebut akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu yang pertama, faktur penjualan kredit. Faktur penjualan kredit yaitu suatu perhitungan penjualan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli ataupun konsumen sebagai tanda bukti yang menyatakan bahwa barang-barang yang telah tercantum di dalamnya telah diperjualbelikan. Berikut yaitu contoh faktur penjualan kredit. Terdapat nomor faktur, nomor pemesanan, nomor SPB, tanggal, syarat kredit. Terdapat tabel nomor, jumlah dipesan sebesar 10 ton, jumlah dikirim sebesar 10 ton, nama barang yaitu beras, harga per kemas dalam satuan rupiah 10 juta, kemudian jumlah harga 100 juta dengan total 100 juta. Terdapat tanda tangan untuk kepala bagian penjualan. Untuk selanjutnya yaitu surat tagihan. Adalah sebuah dokumen tertulis yang dibuat oleh penjual atau pemilik usaha kepada para pelanggannya. Tujuan dari pengiriman surat ini adalah untuk mendapatkan pembayaran atas jasa ataupun produk yang telah diberikan sebelumnya namun belum dibayarkan oleh pihak pelanggan. Berikut yaitu contoh surat tagihan. Yang atas sendiri yaitu terdapat kop surat. Kemudian ada tanggal, nomor, lampiran, hal, kepada yaitu yang ditujukan oleh toko tersebut, kemudian isi suratnya, dan yang terakhir terdapat tanda tangan manajer keuangan. Selanjutnya adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat semua transaksi penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Pada transaksi penjualan barang secara kredit akan menyebabkan terjadinya penambahan pada akun piutang dagang dan penambahan pada akun penjualan. Dari contoh yang telah disebutkan di awal, akan ada penambahan piutang dagang sebesar 100 juta dan penjualan sebesar 100 juta karena Toko Makobu menjual beras kepada Toko Bhinneka. Selanjutnya adalah kartu piutang. Kartu piutang adalah buku pembantu yang memuat rincian mutasi piutang perusahaan terhadap semua pelanggan-pelanggannya yang berhutang. Mutasi piutang sendiri adalah perubahan jumlah piutang
yang muncul karena adanya transaksi seperti penjualan kredit. Dalam kartu piutang terdapat beberapa informasi seperti nomor rekening, nama toko yang berhutang, alamat, lembar, syarat pembayaran, batas kredit. Lalu di bawahnya ada tabel berisikan kolom tanggal, keterangan, ref, mutasi, dan saldo. Dari contoh yang sudah dari transaksi yang telah disebutkan di awal, akan ada penambahan penjualan kredit di tanggal 5 Mei 2020 dengan ref faktur nomor 1 dan akan ada penambahan di kolom mutasi di debit sebesar 100 juta. Selanjutnya adalah kartu gudang. Kartu gudang adalah kartu yang berfungsi sebagai identitas persediaan dan perputaran barang dalam gudang. Dalam kartu gudang ini memuat informasi berupa nomor kode barang, nama supplier, jumlah minimal barang, jumlah maksimal barang, dan jumlah perkemas. Di bawahnya terdapat tabel dengan kolom tanggal, persediaan masuk, persediaan barang keluar, dan jumlah persediaan. Dari contoh transaksi yang telah disebutkan akan ada perputaran barang keluar di tanggal 5 Mei 2020 sebesar 10.000 kg beras atau 10 ton dengan nominal sebesar 100 juta rupiah dan akan mempengaruhi saldo di akhir bulan sebesar 80 juta rupiah. Demikian tadi adalah pembahasan tentang transaksi penjualan kredit dan penjelasan tentang dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam contoh transaksi penjualan kredit dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.